Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Fitriani. Kalian boleh panggil Ibu Fitri. Ibu dari Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Matematika. Sekarang pertemuan pertama kita. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan informasi atau data. Nah, contoh nyata statistik yang ada di kehidupan yaitu seperti survei hasil Pilpres. Nah, survei hasil Pilpres itu menggunakan ilmu statistik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data. Untuk mengetahui apakah calon A kemungkinan menang sekian persen, calon B kemungkinan menangnya sekian persen. Ada beberapa istilah dalam statistik yaitu min, modus, median, jangkauan, dan kuartil. Min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Median adalah nilai data tengah setelah diurutkan. Jangkauan adalah rentang dari suatu kumpulan data. Nah, selanjutnya adalah kuartil. Kuartil ini terdiri dari 3 macam yaitu kuartil atas atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil bawah atau Q3. Oke, Ibu akan melanjutkan bagaimana cara menentukan nilai rata-rata atau min, modus, jangkauan, dan kuartil. Di sini sudah ada tabel genap dan tunggal. Di sini ada nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan di frekuensinya ada nilai 3, 5, 2, 8, dan 2. Nah, yang pertama Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menentukan nilai rata-rata atau min. Nah, pada pengertian min sendiri adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Berarti X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah data yang dimaksud di sini adalah kita mengalihkan antara frekuensinya dengan nilainya. Berarti di sini kita kalikan antara 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 7 ditambah 2 dikali 8 ditambah 8 dikali 9 ditambah 2 dikali 10. Banyaknya data di sini berarti kita menjumlahkan nilai di frekuensinya. 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 8 dan ditambah 2 sama dengan N-nya 20. Berarti di sini banyaknya data adalah 20. Berarti nilainya di sini 3 dikali 6 sama dengan 18. Ditambah 5 kali 7 sama dengan 35, ditambah 2 kali 8 sama dengan 16, ditambah 8 kali 9 sama dengan 72, ditambah 2 dikali 10 sama dengan 20 per 20. Oke, kita hapus dulu tulisan modusnya ya, karena kertasnya nggak cukup. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan berapa hasil dari nilai jumlah datanya. 18 ditambah 35 ditambah 16 ditambah 72 ditambah 20 sama dengan 161 per
banyaknya data 20 sama dengan 8,05. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari data di atas. Nah, untuk yang kedua, kita akan menentukan bagaimana cara mencari nilai dari modus. Seperti pengertiannya, modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Nah, nilai modus di data di atas adalah bisa kita lihat nilai yang paling sering muncul adalah di angka 9, berarti modusnya adalah 9. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan bagaimana cara mencari mediannya. Seperti pengertiannya, median adalah nilai data tengah setelah diurutkan. Nah, sebelum kita menentukan median, kita harus mengetahui dulu apakah nilai tersebut sudah diurutkan secara benar. Nah, di sini nilainya sudah diurutkan secara berurutan ya, berarti kita tinggal menghitung berapa nilai mediannya. Nilai mediannya kita akan menggunakan rumus setengah dari data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1 sama dengan setengah data ke N-nya sama dengan 20 per 2 ditambah data ke N-nya sama juga 20 per 2 ditambah 1. 3. Oke, sama dengan setengah data ke-20 ini. Sebelum kita menentukan data ke-20, kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dulu atau fx-nya. Nah, fx-nya ini di sini ada 3. Berarti di bawah 3 ini nilai datanya sama dengan 1 sampai dengan 3. Berarti di sini 3. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti nilai yang di bawah 5 ini adalah mulai dari data ke-4 sampai dengan ke-8. Nah, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti nilai di bawah 2 ini sama dengan dari nilai 9 sampai dengan 10. Nah, di selanjutnya di angka 8 itu nilainya sama dengan dari data ke-11 sampai dengan 18. Berarti di sini sama dengan 18. Selanjutnya nilai di bawah angka 2 itu sama dengan dari data ke-19 sampai dengan 20. Berarti di bawah 18 ini kita harus menjumlahkan 18 dan 2 berarti 20. Nah, dari sini kita dapat mengetahui data ke-20-nya itu berada di angka berapa? Berarti data ke-20 itu berada di angka 10. Berarti di sini sama dengan data ke 10 ditambah data ke 20 per 2 ditambah dengan 1 berarti sama dengan 11. Berarti di sini data ke 11. Nah, setengah data ke 10 itu berada pada angka 8. Berarti di sini 8 ditambah nilai pada data ke-11 itu berada di angka 9, berarti 8 ditambah 9. Sama dengan nilai mediannya pada data di atas adalah 8,5. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari jangkauan. Seperti yang Ibu udah jelaskan, jangkauan itu adalah
rentang dari suatu kumpulan data. Nah, di nilai ini, rentang dari suatu kumpulan data adalah antara 10 dan 6. Berarti di sini 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Berarti nilai jangkauannya di sini sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mencari kuartil. Seperti pengertiannya, kuartil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian dengan sama besar. Kuartil itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kuartil atas atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil bawah atau Q3. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana mencari nilai kuartil atas atau Q1 terlebih dahulu. Q1 itu rumusnya 1/4 dikali N tambah 1. Berarti di sini 1/4 N-nya sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 21. Berarti 5,25. Nah, 5,25 ini belum termasuk hasil akhirnya ya. Nah, sekarang kita lihat frekuensi kumulatifnya. Berarti dia berada di data kelima. Data kelima. Ditambah sisanya adalah 0,25. Berarti di sini sama dengan data kelima itu berada pada angka 7. 7 ditambah 0,25 ini nilainya berada di antara angka 8 dan 7. Berarti di sini 8 dikurangi 7. 7 tambah 0,25 dikali 8 kurang 7 sama dengan 1. Sama dengan 7,25. Nah, 7,25 ini adalah hasil akhir dari Q1 atau kuartil awal. Sekarang kita lanjut ke kuartil tengah atau Q2. Nah, di Q2 ini rumusnya sama dengan setengah dikali N tambah 1 sama dengan setengah. Berarti di sini N-nya sama seperti yang di atas, 20 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 21 sama dengan 10,5. Nah, 10,5 ini belum termasuk hasil akhirnya. Berarti dia berada di data ke-10. Data ke-10. Ditambah sisanya ini sama dengan 0,5. Berarti data ke-10 itu berada di angka 8. Sama dengan 8 ditambah 0,25 ini berada di antara angka 9 dan 8. Berarti di sini 9 dikurangi 8. Berarti 8 tambah 0,5 dikali 9 kurang 8 sama dengan 1. Berarti di sini 8,5. Nah, ini adalah hasil akhir dari kuartil tengah atau Q2. Sekarang kita menuju ke kuartil bawah atau Q3. Q3 itu rumusnya sama dengan 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan 3/4 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 21 sama dengan 15,75. Nah, sama seperti Q1 dan Q2 itu di 15,75 ini belum termasuk nilai akhirnya, berarti datanya berada di data ke-15. Data ke
15 ditambah sisanya ini sama dengan 0,75. Data ke-15 itu berada di angka 9 ya. Berarti 9 ditambah 0,7 ini berada pada angka 10, di antara angka 10 dan 9. Berarti 10 dikurangi 9. Berarti di sini 9 ditambah 0,75 dikali 10 kurang 9 sama dengan 1. Berarti 9,75. Di sini salah. Mohon maaf sebelumnya, di sini 0,75 ya. 0,75 dikali 1 sama dengan 9,75. Berarti hasil akhir dari kuartil bawah ini adalah nilainya sama dengan 9,75. Nah, kita lihat di Q2 atau kuartil tengahnya. Itu kuartil tengah itu sama dengan hasil dari median tadi 8. Coba kita lihat nilainya antara Q2 dan median itu sama hasilnya 8,5. Berarti Q2 dan median itu sesuai dengan pengertiannya, yaitu nilai tengah dari data tersebut. Demikian materi untuk pertemuan pertama kita. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.